ternyata ini terkait dengan masalah rumah tanggaan. Ini ada seorang suami ya, tiba-tiba chat bertanya kepada saya, Ustaz, maaf, saya kok mendadak tidak bisa berkomunikasi ya dengan istri. Saya kan jawab, memang menikah sudah berapa tahun? Sudah 30 tahun. Orang bisa aku. Kenapa mendadak 30 tahun susah berkomunikasi? Setelah punya anak 3. Menurut saya anak 3 itu kan sudah hasil komunikasi yang baik kan? Kenapa? Kenapa mendadak tidak bisa berkomunikasi? Apa karena ada sambungan? Ya, apa? Atau karena kejenuhan atau bagaimana? Ini. Terus ada kasus lagi gini. Ini pertanyaan terbaru Ramadan kemarin. Ustaz bertanya, saya jawab. Tanya gini. Bagaimana kalau suami itu tidak memberikan nafkah secara sempurna? Dan istri rela, apakah suami masih berdosa? Apakah istri wajib taat? Lagi sengaja gitu. Ya seputar gitulah. Ya, pertanyaan itu banyak sekali. Bahkan saya punya kisah nyata, sekali kisah nyata. Baru nikah 2 bulan langsung cerai. Maka kalau saya boleh tulis tulisan, saya kasih tulisan gara-gara pita berwarna terjadi perceraian. Jadi Alkisah ini suaminya guru, ngajar di sebuah pesantren. Terus bukan pesantren Ittihad ya. Pesantren Ittihad seolah damai sejahtera, aman sepapan isdet lah. Ya. Nah, karena pengantin baru, sang istri itu pengennya surprise pada suami. Sebelum biasanya kan kalau pulang makan siang, maka istri pergi pasar pagi-pagi, terus beli karet pewarna, abang hijau kuning loh. Sebenarnya pernikahan sudah agak terlambat sih. Suami laki-lakinya udah usia 40, istrinya udah mendekati 38, sudah agak terlambat lah. Artinya bukan anak muda lagi, bukan anak muda lagi, tapi kan namanya pengen berikan surprise pada suami, pengen bahagia kan sah saja. Nah, maka dia datang ke pasar, terus beli karet. Kok ini mau ikut tok caranya berdandan? Nah, menolong. Akhirnya rambutnya diuret-uret, ditarani kok cilok. Warna-warni. Dengan harapan nanti suami datang, wah itu cantik kan gitu kan? Wajar dong gitu. Harapannya kalau dia punya ekspektasi seperti itu. Itu suaminya datang, lihat istrinya kayak gitu bentuknya dia. Oh caci lek. Orang itu datang gue. Hanya kalimat itu yang muncul. Istrinya ketika itu langsung marah, mengutuk dan minta cerai ketika itu. Waduh, berat banget ini masalah gitu. Nah, ini tentunya gelombang-gelombang yang pasti menimpa rumah tanggaan kita. Pak ya bilang semoga tidak kita. Namun saya pengen malam ini teman-teman sekalian tuntas diskusinya, sehingga Anda sebagai istri tahu posisi Anda, biar tidak dianggap wanita khusus, dan Anda sebagai suami Anda tahu posisi Anda, biar tidak dianggap laki-laki khusus. Karena juga ada laki-laki khusus, tidak hanya istri. Jadi laki-laki khusus juga ada. Gitu ya. Jadi tidak asik istri yang dituduh khusus, suami juga bisa. Saya kira itu prolog yang bisa saya sampaikan. Sekarang siapa yang menjadi relawan untuk bahan diskusi? Loh, ya tidak harus saya punya kasus. Coba dong Ustaz, orang ngono yang nganggo inisial pun boleh kalau itu masalahnya sendiri gitu. Ya. Baik, nanti dibantu Mas Lunti ya. Silakan ada yang mau menyampaikan kasus. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Oke, nggak ada. Saya kasih kasus lagi. Ada contoh terakhir gini, Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau lembaga ini memerintahkan etika suami melarang? Taat suami atau taat lembaga? Jawabannya apa? Kamu dipecat lembaga? Ya? Iya. Gimana Pak Mutoh? Lembaga perintah etika. Ini suami ya. Pertanyaannya istri harusnya. Istri sebagai seorang ustazah diperintah etika. Di waktu yang sama suami nggak melarang, taat. Orang lain wah itu jawab. Orang lagi baru bebas kok.
taat suami, oke. Tapi nanti akan diskriminasi lembaga dan Anda akan meninggalkan lembaga dakwah ini. Karena lembaga berat nggak lembaga buat aturan. Kalau sekarang saya lihat formulir pendaftaran kerja, siap bekerja di bawah tekanan, ya, benar nggak? Iya, itu artinya sebuah institusi lembaga punya hak mengatur. Ini maaf Pak, sorry itu ya. Lembaga seperti guru PNS itu cuti itu tanggal 27 kemarin. Itu kan aturan juga. Kalau boleh-boleh jangan 27 dong. Awal 10 akhir Ramadan lah. Kayak gitu. Nah, bagaimana kita memulai permasalahan seperti ini? Nanti kita akan diskusikan. Atau mau jawab dulu pertanyaan dari taat suami atau taat lembaga? Suami, baik. Terus terhadap lembaga bagaimana? Hak Anda, kewajiban Anda? Abote cerai. Lembaganya kan baik, Pak. Abote. Loh, kok lembaga itu masih tuh kelas 3 kan ada satu yang di tanah. Sebenarnya pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Pak Yai dan beliau Masya Allah ya, karena mungkin beliau samping alim juga usianya sudah sangat pengalaman. Jawab beliau Pak, dua hal ini tidak boleh dipertentangkan. Jangan sekali-kali Anda mempertentangkan dua hal ini, karena dua hal ini tidak bisa dipilih. Apakah lembaga dakwah atau suami? Sing bener digabungkan sehingga dua maslahat tercapai. Nah, saya ditanya kemarin dalam konses, saya setiap Ramadan buka konses ya, konsultasi seputar Islam di Yaumi. Saya tanya seperti itu, bagaimana kalau suami melarang intikaf? Sedangkan lembaga pemerintah. Saya jawab, yo pinter-pinter sing wedok jak bojone intikaf. Orang ketan piye carane? Ya, dirayu lah. Kan sudah terjadwal nih. Sebelumnya dikasih argumentasi sayang, dulu, semua diapik-apik lah. Ayo Mas melok Mas intikaf Mas. Ya, pokoknya alif yuful lah Mas. Ya. Ini lah ya, please. Maksud saya intikaf sendiri Mas. Oh ya, itu ada keutamaan Mas kalau itu libur. Terus nggak pengen pinter-pinter istri untuk ngajak suami. Suaminya nggak mau intikaf lagi, jolok pedes ya. Orang manfaat banget. Ya, nggak canda-canda ya canda. Tapi ada loh suami kayak gitu ada. Ya. Saya pernah punya kasus seperti itu. Jadi di Jakarta. Seorang suami melarang istrinya sholat Id. Hanya lantaran suruh nemeni suaminya main gitar di hari Id. Coba, najis gak? Ya, jahat banget tuh suami. Ya, jadi istrinya tuh sambil nemeni, sambil makan, sambil nangis karena merindukan pengen sholat Id orang setahun sekali ini. Ada sih suaminya goblok kayak gitu. Nah, ini saya hanya memberikan stimulan ya. Saya nggak mau terus-terusan bercerita. Nanti saya dilarang disumbat oleh panitia. Karena saya sebagai pemandu tur standar. Maka silakan sekarang saya fluorkan. Boleh didiskusi. Boleh Anda mengangkat sebuah kasus lah. Nak ini piye, nak ngono piye dalam sebuah rumah tangga. Nanti setelah itu saya akan closing tentang dasar hukum nanti kita closing di terakhir. Tapi saya ingin kita mencairkan permasalahan, berdiskusikan bersama, sehingga kita berdakwah ini tidak ada halangan, kita berumah tangga juga tidak ada halangan. Masih, kan nggak ada yang dengar ada ceramah khotbah Jumat saya tentang rezeki yang barokah. Kalau Ustaznya nggak dengar ya? Dengar? Ada masalah gaji? Nah, Masya Allah. Jadi keberkahan itu penting. Siapa tahu kita nyumbang dakwah di lembaga ini terus Allah beri keberkahan. Saya pikir seperti itu. Awake dhewe jenengan kula kan padha wae kok. Jarang ketemu anak, ya kan? Jarang ketemu rumah, ya kan? Sama. Kalau saya tadi kemarin telepon sama anak saya, telepon tadi pagi. Yang kecil tuh ya. Tak telepon berdua tak semangat ya. Ini Abah sama Umi baru ada acara di rumah dulu ya. Halo, Suhel, dadah. Assalamualaikum. Terus kakaknya bilang, "Ayo, Jok." Ya, Mbak Dadah, waalaikumsalam. Jawabnya apa? Waalaikumsalam, saya ketawa aja. Namanya anak kecil kan, berarti
ketidaksenangannya diungkapkan, oke, tidak masalah. Tapi kalau bukan karena berkat, saya kira kita susah di dalam kita. Saya sendiri, jadi anak itu misteri menurut saya. Kadang saya tidak biasa itu ya. Ayo di awal diri, anak diri jelas kalau di anak Allah. Kan loh. Tapi kita gondelan keberkahan, gondelan apa namanya? Ya, awal diri ini ingin berdakwah, menegakkan tauhid, membangun generasi tauhid. Sehingga harapannya kita mendapat keberkahan dari dakwah itu. Nak berkah ini gampang, nak berkah ini mudah, nak berkah ini senang. Ini yang kita harapkan. Baik, itu silakan ada yang mau mencoba mengangkat kasus. Masya Allah. Oke, ya. Mungkin kalau ini Ya. Yes. Mantap. Ini mungkin kalau suruh bicara langsung kayaknya pada keberatan mungkin. Sehingga mungkin itu ditulis, terus nanti dibacakan. Mantap. Begitu. Good idea. Baik, boleh. Kalau mungkin agak malu silakan ditulis, tapi APE ya boleh lah, boleh ditulis, kita tunggu nanti untuk kita share, kita diskusikan. Tidak usah kasih inisial. Saya Ustadzah Normal, apa ngomong? Sedih. Ya, kalau seperti ini bagaimana Ustaz? Ya. Baik, saya kasih waktu 5 menit ya untuk ditulis. Baik, silakan. No, ditulis. Ya, ada masalah, tulis, itu boleh masalah. Tapi masalah itu beli ya. Oh iya. Oke, masya Allah. Silakan, Ustaz. Kak mic-nya, tidak tolong. Ayo, Ustaz ini silakan. Iya. Yang baru datang, jadi kita akan malam ini saya pengen tuntaskan 1,5 jam bersama Ustaz Sigit, tulis di LCME. Artis Al-Kalam. Saya payu-payu. Ya. Nanti kita akan tuntaskan, pokoknya malam ini tidak ada problem lagi nanti terkait pasal hukum. Apakah suami sudah kewamuna dan nisa, ataukah nisa ini sudah menjadi perempuan yang solihah, tidak khusus. Itu sudah clear. Harapan saya seperti itu. Baik, silakan, saudara. Sebutkan nama, asal. Ya, perkenalkan, saya Anis dari Pati. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ini ya, dari sebuah rumah tangga di mana ini satu pihak seorang suami dia berawal dari nol, tidak mengetahui apa-apa, artinya tidak mengenal Islam, mengenalnya hanya sebatas sholat mungkin ya, itu aja kadang-kadang. Nah, kemudian kehidupannya dulu memang kehidupan yang tidak bersama dengan orang-orang pada umumnya, artinya hidupnya merantau gitu. Jadi hidup di luar keluarganya. Kemudian menikah dan mendapatkan seorang istri. Istri tersebut bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang terkenal di kotanya. Gitu ya. Nah, setelah perjalanan, kemudian menikah dengan beberapa, setelah menikah itu banyak terjadi permasalahan. Ya, diantaranya satu tadi sudah beda pemahaman. Yang laki-laki tidak kenal apa-apa tentang agama, yang istrinya sementara sudah lama mengenal agama dan mengaji. Nah, maka di dalam rumah tangganya itu awal-awal pernikahan
sering terjadi perbedaan, bahkan ini ya pertengkaran. Namun pertengkaran ini dilakukan oleh sang suami karena dia menuntut ini dan itu. Artinya sebagai seorang istri itu ya kudune manut apa yang saya lakukan, dalam tanda kutip dilakukannya itu tidak sesuai dengan syariah, ketentuan syariah. Nah, maka sebagai seorang istri ini dia bersabar dengan keadaan suaminya yang seperti itu. Bahkan suatu ketika seorang istri ini ada tugas dari lembaganya, rapat meeting, bahkan sampai memang melebihi waktu jam kerja. Nah, seorang ini suaminya datang kemudian sambil marah-marah, tidak melihat situasi dan kondisi, langsung marah dan masuk ke dalam ruangan itu dan mencari mana istriku. Nah, dengan marah-marah dan nada yang garang, melotot gitu ya, bisa dibayangkan di hadapan semua orang, semuanya yang tadi sedang rapat. Bagaimana perasaan seorang istri tadi, begitu kan? Nah, tapi dengan model kesabaran, kemudian menuntun, memberi masukan. Memang dengan sabar ini si istri membimbing ya, wale ya ini ya, balik istrinya ini membimbing, memberitahu, memberi masukan dengan sabar dan tentunya didoakan juga. Dan kehidupannya laki-laki ini memang sangat keras gitu ya, yang merokok yang lain-lain gitulah. Nah, kemudian berjalannya waktu, akhirnya suami ini luluh dengan kesabaran sang istri. Dengan perlahan-lahan didekatkan, ayo ikut mengaji. Nah, ikut ngaji sekali. Wah, kemudian dirasakan, ya kok enak. Dan ini loh ya, tentunya istri juga memberikan sesuatu yang membuat suami ya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Itu pasti. Nah, berjalannya waktu akhirnya pelan-pelan kemudian ngaji, ikut lagi, dan akhirnya alhamdulillah sekarang itu berbalik 180 derajat. Sang suami ini mendukung 100% dakwah istrinya, kemudian ngajinya jadi rutin, dan juga jadi pendukung dakwah di masjid-masjid, di masjid desanya, di masjid di luar desanya. Itu semangatnya luar biasa. Ya, ini cerita kasus ya, fakta dari yang saya lihat. Demikian. Baik, saya tahu orangnya itu karena dia murid saya. Sekarang dia menjadi bodyguard saya. Baik, itu satu contoh ya, bagaimana menggabungkan dua kepentingan suami dan kepentingan lembaga. Dia tidak serta-merta terus menyalahkan lembaga. Lembaga ini sudah ada dan punya aturan sebelum Anda ada. Betul? Maka ketika Anda hadir dengan masalah Anda, jangan coba benturkan masalah Anda dengan lembaga. Yang tepat seperti itu namanya profesional. Maka contoh ini seperti itu benar. Walaupun belum tentu semua suami seperti itu. Ini alhamdulillah hidayah. Saya tahu betul orangnya luar biasa. Dan tahun ini sudah kata Quran Ramadan kali 3 kali kata. Ustadz kalah. Saya di jamaah saya kalau ngaji Ramadan, kalau orang Islam kata Quran perlu diperiksakan di dokter psikiater. Ada problem masalah dia itu. Kenapa setahun sekali rasa kata? Kenapa betul? Setuju? Berarti kasih psikiater ya. Lah iyalah, kata sebuah asal layas mukmin
Bitilawatil Quran, seorang mukmin Quran tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan baca Quran, apalagi Ramadan. Ramadan itu musimnya. Ya, baik, itu terima kasih Pak Haris, itu contoh bagaimana kesabaran seorang ustadzah sehingga meluluhkan. Ini orang awam loh, orang awam banget. Apa? Gawan akeh gede-gede, sekarang lu ngomong bisik, lu ngomong buku, pasang nomor. Ya semuanya, nak cerita gitu, nak cerita. Ya, tapi alhamdulillah berubah gratis sehingga sekarang senang ngaji, semangat mendukung istrinya. Ya, ini baik, ada tolong dikumpulkan ya, tolong yang sudah dikumpulkan tolong kumpul ke depan, dikumpulkan ke depan sehingga tidak ketahuan, maksudnya gitu.